Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Waktu kita bicara soal pernikahan, yang terbayang biasanya adalah cinta, komitmen, dan membangun hidup bersama. Tapi pernah nggak kamu mikir bahwa pernikahan itu juga bisa jadi pelayanan? Bagaimana kalau kamu dan pasangan dipanggil bukan cuma untuk membangun rumah tangga, tapi juga jadi berkat buat orang lain? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Rekan pelayanan. Perempuan yang digambarkan dalam Amsal pasal 31 bukan hanya bijak, tapi juga penuh kasih dan kepedulian. Di sepanjang kitab Amsal, orang benar itu digambarkan sebagai orang yang murah hati dan memperjuangkan keadilan bagi orang miskin. Amsal pasal 11 ayat 24 bilang, "Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya." Amsal pasal 28 ayat 27 berkata, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan." Amsal pasal 29 ayat 7 mengingatkan bahwa orang benar memperhatikan perkara orang miskin, dan Amsal pasal 14 menegaskan hal yang sama. Tapi ini bukan cuma soal kebaikan hati secara pribadi. Teks ini menantang kita untuk berpikir lebih besar, bahwa rumah tangga itu bisa jadi tempat pelayanan. Suami dan istri dipanggil untuk melayani bersama-sama. Yesus menantang kita secara langsung dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai ayat 13. Dia berkata, kalau kita bikin pesta, jangan cuma undang teman dan keluarga, tapi juga undang orang miskin, orang lumpuh, orang buta. Dan dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37, Yesus menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati. Bukan untuk bikin kita merasa bersalah, tapi untuk kasih contoh konkret tentang kasih yang aktif. John Newton pernah menulis, kalau ayat-ayat ini nggak ngajarin kita untuk memberi prioritas pada orang miskin, saya nggak tahu apa lagi yang bisa. Pasangan Kristen bukan cuma dua orang baik yang hidup bersama, mereka adalah partner dalam misi kudus. Rumah mereka bisa jadi tempat perlindungan, tempat makan bareng, tempat mendengarkan, atau tempat memberi bantuan. Apapun bentuknya, asal dilakukan bersama dengan kasih. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Kalau kamu sudah menikah, apakah kamu dan pasanganmu melihat keluarga kalian sebagai wadah pelayanan? Apa kalian sudah sengaja mencari cara untuk menolong orang yang sedang kesusahan? Kalau kamu belum menikah, bagaimana kamu bisa taat pada panggilan ini sekarang? Ingat, ini bukan hanya untuk pasangan, tapi untuk semua orang percaya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, jadikan rumah dan gereja kami sebagai pusat belas kasih, bukan cuma tempat kenyamanan. Biarlah kami mencerminkan Yesus yang hidup, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk melayani sesama. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3, ajar kami menanggung kelemahan orang lain, mencari kebaikan mereka, dan membangun hidup mereka. Berikan kami keberanian untuk hidup seperti ini di setiap musim kehidupan, terutama di dalam keluarga kami. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.